3 tahun lalu, tepatnya di bulan Agustus, saya jatuh waktu di Alfamart. Saya beli beli rokok. Waktu itu beli rokok aja. Di Alfamart saya jatuh. Saya jatuh hari Senin, bangunnya hari Rabu. Karena saya stroke. Akhirnya stroke lah saya sampai sekarang. Tapi saya belum menemukan sampai saya sakit begini. Apakah ini hukuman Tuhan? Karena dalam Kristen kan tidak ada, Tuhan itu tidak menghukum manusia dengan sakit atau dengan mati kan? Ya, enggak kan? Saya mau tanya dengan Bapak, apakah Tuhan ada menghukum manusia di dalam kehinamannya? Tapi ini semuanya adalah saya balikkan ke diri saya bahwa ini adalah perjalanan hidup saya. Inilah perjalanan hidup saya. Saya harus bersyukur, harus berapa ya katanya. Saya 9 bulan tertidur, tidak bisa ngapa-ngapain. 9 bulan pertama. Tidak bisa apa-apa, tidak bisa ngapa-ngapain. Saya ingin mati. Waktu 9 bulan pertama kali saya stroke. Tapi Tuhan mengatakan kalau aku mati gak ada gunanya. Masalahnya hanya dosa. Ya tapi itu belum menemukan saya kembali untuk kembali ke agama saya, ke agama Kristen. Ya, jadi saya bingung. Itu aja. Saya bingung. Saya nggak bisa ngomong. Karena apa? Ya, karena stroke ya. Iya, Pak. Bapak mungkin udah menangkap ya apa maunya saya. Iya, Iya. saya paham. Saya juga baru ini Pak ya, maksudnya ada melayani seorang bapak. Ini dia marganya Sitohang. Ya, dia dia menikah dengan orang Aceh. Ya, menikah dengan orang Aceh. Terus kemudian dia tinggal di Aceh, ya hampir 37 tahun lah dia. Ya, 37 tahun dia mengalami itu, dia tidak menemukan damai sejahtera di sana. Ya, jadi dia sakit, dibawa ke syekh ini, syekh itu, apa segala macam, semua sudah dilaluinya. Iya. Nah, sudah dijalaninya semua, tapi tidak ada damai sejahtera. Kemudian dia pindah ke kota saya, ya, pindah ke kota saya di Brada. Terus kemudian dia sepertinya sangat mengalami guncangan, ya. Nah, jadi dia memang selama di Kristen ya dia tidak peduli, ya. Maksudnya dia nggak mengerti, dia nggak paham begitu, ya. Dia nggak ada urusan, bukan seorang rohaniawan, ya. Nah, tetapi suatu ketika bahwa dia mengalami ada tantangan, ada masalah, ya, ada sakit penyakit juga, begitu ya. Nah, akhirnya dia mencoba untuk datang ke gereja. Ya, datang ke gereja, dan kemudian ya waktu itu bukan di tempat saya, ya, tapi dia merasa kayak aduh, bagaimana saya harus menemukan ada orang yang tepat yang bisa kita ajak untuk berbicara. Nah, sampai suatu ketika kita bertemu, ya, di tempat saya melayani bersama dengan almarhum papa saya juga waktu itu. Disitulah pertama kalinya dia menerima tumpangan tangan, ditumpang tangan. Ini orang, keluarganya saja meninggal, dia tidak ada yang menangis. Tapi waktu dia ditumpang tangan, dia menangis, nggak tahu alasannya apa. Ya, dia tidak mengerti alasannya apa. Nah, maka daripada itu, dia merasa bahwa itu adalah lawatan Tuhan bagi dia. Sehingga hari ini ya orang tersebut, bapak itu sudah menjadi seorang pengikut Tuhan Yesus. Ya, hari ini karena dia merasakan bahwa ya pemulihan terhadap sakitnya, keadaannya, ya sekalipun dia kehilangan pekerjaannya, tapi hari ini dia memiliki sikap yang berbeda. Nah, jadi saya mengatakan kepada dia bahwa Pak 37 Ini tahun. Rifan Napitupulu pencipta lagu Terangmu Ajaib katanya. Rifan Napitupulu pencipta lagu rohani Terangmu Ajaib. Itu saya. Ya, berarti ada yang tahu. Saya bilang saya dikenal. Ya, itu dia. Nah, maka saya bilang kepada Bapak ini, Pak, Bapak bersyukur 37 tahun, ya, baru kemudian Bapak kembali menerima Tuhan Yesus.
Ya, Tuhan kasih kesempatan. Selama 37 tahun Bapak hidup sebagai seorang yang bukan Kristen, yang menyangkal Kristus. Kalau di antara itu kemudian Bapak mati, Pak, saya garansi Bapak pasti mati masuk Neraka. neraka. Enggak. Karena 30 firman tahun, Tuhan, tunggu. 37 tahun saya Kristen, sisanya saya enggak gitu. Umur saya kan 57. ya, nah ini cerita Bapak yang tadi ya, Bapak yang saya Oh itu. iya. Nah, 37 tahun, ya, ini kan dia selama 30 tahun dia menikah dan dia ada di Aceh dan kembali ke sini dan umurnya keberapa saya lupa, dia terima Yesus lagi. Tapi selama 37 tahun Bapak itu meninggalkan Tuhan. Ya, nah saya bilang Pak, kalau di antara rentan waktu 37 tahun itu bukan waktu yang singkat, tuh lama sekali. Ya, lama sekali. Kalau di antara itu Bapak mati tanpa juru selamat, saya garansi pasti Bapak masuk neraka. Kenapa? Karena Alkitab bilang bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Ya, saya sampaikan begitu. Maka Bapak ini begitu luar biasa sekali. Dia jadi mungkin keluarganya ya namanya keluarga Aceh ya Pak ya. Jadi tidak sepakat begitu ya. Tapi dia tetap kokoh dengan imannya saat ini. Ya, dengan imannya sekarang dia betul-betul kali ini menyadari bahwa dia sebagai seorang Kristen yang dulunya dia tidak pernah kemudian ada kebanggaan untuk itu. Nah, maka bahwa kalau tadi Abang katakan Tuhan kan tidak menghukum, ya. Nah, masalahnya adalah dalam iman Kristen tuh begini, Pak. Hanya di dalam iman Kristen, di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan begini, barang siapa yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak. Ya, menjadi anak. Itu hanya dalam Alkitab. Jadi kita di hadapan Allah itu adalah anak. Maksudnya apa dari anak itu? Bapak tidak mungkin atau siapapun kita tidak mungkin kalau anak kita nakal langsung kita sembelih waktu itu. Tidak mungkin. Ya, karena kita bapak. Maka kita mengasihi anak kita. Kita tidak akan mungkin menghajarnya dengan semangat untuk membinasakan dia. Tidak mungkin. Nah, maka daripada itu, dalam iman Kristen, iman kepada Yesus itu adalah anugerah. Alkitab mengatakan, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Ya, nah maka daripada itu, dalam iman Kristen, barang siapa menerimanya diberi kuasa jadi anak. Maka kalau anak kita nakal, ya kita nakal, apa yang akan dilakukan? Dalam kitab Wahyu dikatakan begini, Bang, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, jadi dalam iman Kristen, waktu kita itu sebagai anak dan kita nakal, ya, atau kita membangkang, teguran bahkan hajaran yang Tuhan lakukan itu berlaku bagi kita. Ya, berlaku bagi kita. Nah, makanya orang Kristen tidak boleh dalam konteks ini yang percaya kepada Tuhan Yesus juga tidak boleh bermain-main dengan dosa. Konteks itu pula berlaku kepada Bapak yang tadi, yang saya layani, bahwa sudah 37 tahun dia pergi dari Tuhan. Mungkin pasti Pak Rifan pernah membaca di dalam Alkitab mengenai anak yang hilang. Ya, anak yang hilang. Bahwa dia minta warisan bapaknya belum mati dia sudah minta. Iya, Habiskan itu pergi kemana? Ya, untuk A, B, dan C dihabiskan. Menariknya, Alkitab saya ada Al-Quran, saya ada Alkitab sekarang. Ya. Dua. Ya. Nah, Tapi Al-Quran nggak pernah saya baca, Alkitab juga tidak pernah saya baca. Saya hampa. itu nggak masalah. Ya, nanti ya saya sih sebagai hamba Tuhan mengharapkan ada perubahan atau pemulihan rohani bagi Pak Begitulah. Irfan tentu saja. Ya, maka daripada itu anak yang hilang itu dia pergi tinggalkan bapaknya. Yang menariknya tuh begini. Alkitab mencatat tiba-tiba di daerah itu terjadi kelaparan. Terjadi sebuah musibah yang akhirnya kondisinya sudah tidak sama lagi. Kondisinya udah nggak sama. Akhirnya apa yang dilakukan oleh anak itu terhadap kondisinya sekarang, baru dia ingat di rumah bapakku, ya di rumah bapakku begitu aku aman, aku nyaman, semua yang aku minta ada. Sekarang bahkan dia mau makan makanan B2 saja itu tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Nah, maka daripada itu bahwa baru dia mengambil langkah untuk kemudian pulang ke rumah bapaknya tadi. Dan bapaknya itu menerima dia. Ya, bapaknya itu menyambut dia.
Bahkan Alkitab mencatat bapaknya itu yang lari mengejar anaknya. Ya, mengejar anaknya. Nah, jadi penggambaran tentang orang yang kembali pulang kepada Bapa, ya, yang mengasihi dia, itu dijelaskan dalam Alkitab. Ya. Nah, maka daripada itu, yang mau saya sampaikan adalah Bang, bahwa orang bisa mengalami goncangan, sakit penyakit, teguran dari Tuhan bukan karena Tuhannya, karena orang tersebut jauh dari Tuhan. Sehingga hal tersebut kalau direspon salah, maka akan terhilang selamanya. Tapi kalau hal tersebut direspon dengan benar, seperti anak tadi yang hilang, akhirnya pikirannya apa? Oh, saya harus kembali ke rumah Bapakku. Itu respon yang benar. Tapi kalau respon yang salah itu artinya dia tetap dalam kesalahannya, maka dia akan mati kelaparan. Dia tidak kembali ke rumah Bapa. Ya, tidak kembali ke rumah bapaknya dalam konteks ilustrasi tadi. Nah, tapi kalau kita menyadari bahwa kesulitan hari ini, masalah hari ini, problem hari ini, sakit penyakit hari ini disebabkan karena perlakuan kita, jangan ambil cara yang salah. Ya, harus kembali. Maka pemulihan pasti terjadi. Saya terlalu yakin untuk itu. Ya, kenapa? Karena Tuhan yang berjanji. Nah, maka kalau abang menyadari kondisi abang, situasi abang hari ini, kayaknya tidak mungkin karena Tuhan. Kenapa tidak mungkin? Di dalam 1 Korintus dikatakan, ya, bahwa tentang ini perjamuan kudus. Kalau kita sebagai anak, ya, kita dididik, kita dihajar, ditegur, ya, supaya nanti tidak dihukum. Ya, maka teguran dan didikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu di muka bumi, Bang. Mohon maaf, dalam iman Kristen nanti waktu mati tidak ada siksa kubur, nanti pindah kemana, itu tidak ada. Tidak ada. Penebusan Kristus itu sempurna mengampuni kita. Maka daripada itu, langkah yang kita ambil sebagai orang percaya, waktu kita pergi dari Tuhan, sadarilah, maka kembalilah kepada Tuhan. Harus kembali. Ya, harus kembali. Ini bukan memonopoli Bang Rifan, tapi saya berbicara sebagai seorang hamba Tuhan. Bahwa kalau tadi abang mengalami sakit, abang mengalami guncangan, abang mengalami tantangan, mungkin abang kekeh sekarang, kayaknya bukan karena itu deh. Bukan karena iman itu. Bukan karena Yesus. Atau bukan karena kesalahan saya di masa lalu, kayaknya bukan. Ini kesalahan bisnis. Ini kesalahpahaman. No. Ya, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, dan saya percaya abang masuk ke dalam ruangan ini, itu bukan kebetulan. Iya. Tidak pernah ada kebetulan di dalam Tuhan. Ya, bagi kita mungkin bisa, tapi bagi Tuhan tidak. Yang akhirnya abang ini bisa mendengarkan pesan Injil. Ya, bahwa saya nggak tahu kenapa kemudian saya bisa cerita juga tentang ada seorang bapak itu dia cukup lama tinggalkan Tuhan. Tapi hari ini Bang, hari ini saya mau bilang, dia tidak pernah melewatkan kalau kami di gereja itu, ya, kalau kami di gereja itu ada momen. Maaf, Ada Bapak. momen. Maaf, Bapak di Jakarta atau di mana? Oh bukan, saya nggak bilang di daerah mana, yang pasti saya bukan di Jakarta Bang, karena Oh. pelayanan di seperti ini. Jadi Nanti kalau ada- enggak, masa kita nggak boleh ketemu? Kalau ketemu mungkin kita bisa rencanakan waktu atau bagaimana ya. Tapi saya tidak di Jakarta. Nanti kalau misalnya Bapak DM saya atau kita ada waktu ketemu, tentu boleh. Ya. Oke. Nah, jadi Bapak itu tadi, dia setiap kalau kami di gereja, apakah Bapak Ibu ada yang mau bersaksi? Dia tidak pernah absen. Dia selalu kesaksian. Ya. Yang selalu yang menjadi pokok doanya adalah doakan anak istri saya supaya mereka percaya pada Tuhan Yesus. Ya. Dan dia selalu nyanyi. Ya. Sampai lagu-lagunya itu saya nggak tahu semua. Ya, jadi kami kalau dia sudah nyanyi, pemain musik bingung semua. Jadi saya cerita dulu. Silakan Pak. Saya cerai. Saya cerai dengan istri saya, tapi anak saya 2, perempuan semua, boru saya. Ya. Tapi saya kawin lagi dengan orang Padang. Nah, Tapi saya masuk Islam bukan karena dia. Bukan karena dia. Akhirnya cerai lagi dengan si Padang ini. Tapi nggak punya anak. Memang saya yakinin saya nggak mau punya anak lagi. Anak saya harus dari mamanya yang pertama. Nah,
itu kan suatu suatu apa? Itu goyang lagi kan? Cerai, kawin, cerai lagi. Goyang. Jadi saya benar-benar terpuruk. Itu salah satu kegoyangan saya. Salah satu tuh, masih 5 lagi goyang. Ya. Jadi saya ketika menikah dengan yang agama Islam, saya setiap hari disuruh sholat. Saya masuk kamar, sholatnya nggak pernah berjamaah sendiri. Saya masuk kamar, tapi saya nggak sholat. Saya duduk aja. Udah sholat, udah keluar lagi. Saya dengan dia 4 tahun. Begitu terus setiap hari. 5 waktu 5 kali sholat lah satu hari ya, kalau nggak kerja ya. Saya di rumah, saya masuk kamar aja. Nggak pernah saya berdua. Kalau saya berdua pernah berdua, saya suruh dia yang jadi imam. Berarti perempuan Padahal kan dalam perempuan nggak boleh, ya kan? Kalau saya suruh dia jadi imam, ya nggak bisa. Ya udah, sendiri-sendiri. Ya, saya sebelah-sebelahan sama dia sholat. Dia tengkurap, saya ini. Ya, jadi dia sholat, saya sholat. Begitu aja. Tapi saya bilang ini nggak aneh. Saya gila. Lama-lama saya gila ini. Kalau begini, saya main-mainin Tuhan. Saya main-mainin Tuhan. Main-mainin Allah. Ini nggak benar. Saya bertanya dengan ustadz, saya bertanya sama kiai, sudah. Saya bertanya lagi dengan pendeta. Sudah. Bukan satu pendeta yang saya bertanya. Tapi agama saya, kalau dibilang sekarang, saya bingung. Saya bingung. Walaupun hati kecil saya, kalian udah tahu. Kamu udah tahu hati kecil saya apa. Ya. Tapi saya sebagai insan, sebagai manusia, waduh, ini saya nggak boleh begini terus. Umur udah 57 tahun. Harus benar-benar bertobat. ya. Anak saya di luar negeri dua-duanya. Putri saya kerja. Sudah menikah semua, Mas? Apa? Sudah menikah semua anak-anak? Belum ada yang menikah. Oh, sudah semua. Belum ada yang menikah. Umur 29 umur mau 30 dengan umur 27. Sekarang anak saya semua di luar negeri. Mereka terus bertanya dengan saya, Bapak agamanya apa sih? Bapak agamanya apa sih? Kalau anak saya Kristen. Wah, Bapak agamanya agamanya apa? Animisme, aku bilang. Komunis. Aku bilang begitu. Ya, jadi saya di suatu sisi saya jahat sekali ya. Tapi anak-anak saya merangkul saya. Ya, kalau anak-anak saya kembali ke Indonesia, mereka saya antar ke gereja. Tapi saya nggak masuk gereja. Ya, begitulah. Begitu tahun ke tahun. Sampai sekarang setiap hari saya mendengar TikTok ini. Edis TV, kamu dengan yang perempuan itu siapa namanya? Namanya ganti-ganti terus itu. Yang kayak Cina, yang apologet juga. Iya. Ya, si Agana siapa? Agana. Iya, saya kemana lah saya masuk? Si Agana nggak kena ini. Ke Edis TV, waduh, nanti lain lagi. Akhirnya saya ke Jeki Sembiring. Ya, kalian tahu hati saya apa? Saya pencipta lagu rohani loh. Ada 30 kali lagu rohani yang saya ciptakan sebelum saya muslim. Sekarang saya gimana ya? Aku mau benar-benar bertuhan itu bagaimana?
Karena Tuhan tidak menciptakan agama loh, menurut aku. Betul. Tuhan tidak menciptakan agama. Tuhan tidak pernah menciptakan masjid. Tuhan tidak pernah menciptakan gereja. Menurut saya, itu. Jadi, kalau dibilang agamamu apa? Pengikut Tuhan. Ya, sepele bego dong, kalau Bataknya. Hmm. Iya kan? Kalau dibilang Muslim, ya saya udah Muslim. Dua kalimat syahadat saya baca. Jadi, tapi saya tidak menjalankan agama itu dengan benar. Secara Kristen juga saya tidak menjalankan agama itu dengan benar. Jadi, tolonglah saya. Oke? Iya. Iya. Itulah. Nanti banyak lagi yang saya ceritakan saya ini siapa. Setelah ini Bapak nanti DM saya Pak ya. Ah, Iya. nanti Bapak DM, ini saya udah follow apa belum? Saya follow dulu ya. Follow dulu dong. Sehingga nanti teman-teman, ini kan ruang publik ya. Karena memang tidak semudah ya Pak ya, teman-teman yang di sebelah kadang-kadang Iya. kan ya kita itu terikat dengan hukum. Nah, nanti kena Pak. Kalau Bapak Siapa yang kena? nggak maksudnya Bapak? kalau Bapak ngerokok nanti kena